Beberapa tahun lalu, Marc Marquez pernah menjelaskan perbedaan antara dirinya dan adiknya Alex Marquez. Menurut Marc, dirinya seperti bensin yang cepat membara, sementara Alex seperti diesel yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai puncak, tetapi tetap kuat saat waktunya tiba. Marc mencatat kemenangan pertamanya di Moto2 pada balapan keempat dan di MotoGP pada balapan kedua. Sebaliknya, Alex baru meraih kemenangan pertama di Moto2 pada tahun keempatnya di kelas tersebut, tepatnya di Jerez 2017, dan kemenangan perdana di MotoGP pada tahun keenamnya juga di Jerez pada hari Minggu lalu. Sepintas, seolah sang kakaklah yang selalu memimpin adiknya, menunjukkan jalan, mengajari, dan membimbing. Namun tidak selalu demikian. Alex justru menjadi pelopor dalam keputusan terpenting dua bersaudara ini di beberapa musim terakhir yang menyelamatkan karir keduanya. Alex mengenang momen di Sachsenring 2022 saat musim sudah setengah berjalan. Saat itu ia tidak memiliki kontrak untuk musim berikutnya dan tidak dilirik tim manapun. Dalam situasi sulit, ia mendatangi Gresini dan meminta kesempatan untuk mengendarai motor mereka hanya untuk membuktikan dirinya masih punya potensi lebih. Alex yakin, sejak putaran pertama mengendarai Ducati di tes pasca musim Valencia, potensinya mulai terlihat dan kembalinya ke performa puncak hanya soal waktu. Setahun kemudian, Marc mengikuti langkah yang sama, beralih dari Honda RC213 ke Desmos Edici Gresini berumur setahun. Marc menilai keputusan itu tepat dan merasa kemenangan cepat atau lambat akan datang. Akhirnya pada Minggu sore di Jerez, Alex mewujudkan mimpinya. Menambah kemenangan MotoGP ke koleksi gelarnya di Moto3 2014 dan Moto2 2019. Ia menilai kemenangan ini setara dengan dua gelar sebelumnya. Alex menjalani balapan sempurna di Jerez, meski sempat menghadapi momen menegangkan di lap pertama yang hampir membuatnya bersenggolan dengan Marc dan rekan setim Ducati pabrikan Pecco Bagnaia di tikungan 6. Dua lap kemudian ia menyaksikan Marc terjatuh tepat di depannya. Saat itu Alex menyadari peluangnya untuk menang sangat besar karena dari sesi free practice ia tahu ritmenya lebih baik dibandingkan Fabio Quartararo dan Bagnaia. Ia mengaku berusaha tetap fokus dan ketika berhasil menyalip Quartararo menjelang separuh balapan, ia mengelola race pace-nya dengan cermat, memperlebar jarak hingga hampir 3 detik sebelum akhirnya sedikit melambat, menyapa penonton di lap terakhir dan mencatat rekor fase lap baru. Sayangnya, 101.000 penonton yang memadati Jerez tidak melihat persaingan sengit antara kakak adik ini. Sebagian penggemar menduga Alex akan selalu mengalah pada Marc, tetapi banyak orang dalam paddock yakin sebaliknya. Marc akan rela memberi jalan untuk kemenangan pertama Alex, karena pertarungan di tikungan terakhir antara keduanya pasti akan menjadi momen epic. Sayang, hal itu tidak terjadi. Alex mengaku hanya khawatir kehilangan fokus di 7 lap terakhir ketika pikirannya melayang ke tim dan cara merayakan kemenangan. Dengan Quartararo yang berjuang mati-matian menahan Bagnaia, ia harus memaksakan dirinya tetap terkonsentrasi hingga lap terakhir yang ia nikmati sepenuhnya. Seperti tradisi pemenang Spanyol di Jerez, ia merayakan dengan penuh semangat di area sirkuit tikungan 9 dan 10. Bahkan sempat terpikir untuk menghabiskan malam bersama para penggemar di sana. Alex dikenal sebagai pemenang MotoGP yang rendah hati, santai, dan ramah. Kemenangan ini bersejarah karena menjadikan Alex dan Marc sebagai kakak adik pertama yang memenangkan balapan kelas Premier di MotoGP. Kemenangan ini juga menandai kemenangan Grand Prix ke-22 beruntun bagi Ducati, menyamai rekor Honda dengan NSR 500 pada 1997 dan 1998. Meski ada banyak alasan untuk perayaan besar di kubu Ducati, suasana tidak sepenuhnya meriah. Tim pabrikan sedang menghadapi kendala dengan motor GP24.4, GP24.9, atau apapun sebutannya untuk 2025. Selama tes pramusim, Marc dan Bagnaia menolak mesin dan sasis 2025, sehingga mereka menggunakan GP24 dengan beberapa peningkatan perangkat keras dan lunak saja. Banyak yang menduga motor pabrikan saat ini bahkan lebih buruk dibandingkan GP24, terutama karena ia tidak bisa mengendarainya seperti tahun lalu di Jerez, dan data membuktikan hal itu. Jerez dikenal sulit karena ban depan Michelin mudah kepanasan saat mengikuti pembalap lain, menjelaskan mengapa dua lap pertama begitu sengit. Alex nyaris membuat bersenggolan dengan kakaknya di tikungan 6.
Sementara Mark dan Bagnaia saling salip-menyalip 4 kali dalam 3 tikungan sebelum bersenggolan menuju tikungan 11. Alex menilai semua pembalap berusaha memimpin untuk mendapatkan udara segar demi menjaga temperatur ban depan yang menjadi kunci kecepatan dalam balapan. Quartararo yang memulai balapan di depan memanfaatkan ruang kosong untuk memimpin selama hampir 11 lap. Juara MotoGP 2021 ini yang meraih pole pertama Yamaha sejak Jerman 2022 mengendarai YZR M1-nya dengan heroik melampaui batas kemampuan motor untuk menahan Bagnaia. Namun ini menyulitkan Bagnaia karena panas dari motor Quartararo membuat ban depannya overheat. Bagnaia mengeluhkan masalah berulang musim ini, di mana ban depan sering terkunci saat membuntuti pembalap lain. Ia menduga Mark mengalami hal serupa hingga terjatuh karena saat tidak memimpin dan membuntuti pembalap dengan ritme serupa, ban depan mulai kehilangan grip saat rem mulai dilepas. Bagnaia mengaku sering kehilangan grip dengan tikungan cepat seperti 4, 5, 8, 11, dan 12, di mana tikungan cepat ini tidak memerlukan pengereman yang berat. Masalah ini diperparah dengan ban belakang Michelin yang super grippy sehingga menambah beban ke ban depan. Mark juga mengaku bingung dengan kecelakaannya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak sedang mempush motornya, melainkan hanya menjalani race pace yang slow seperti balapan awal untuk mulai menaikkan race pace-nya di paruh kedua balapan. Ia menduga berada di belakang 2 pembalap untuk pertama kalinya akhir pekan itu mempengaruhi ban depan atau perilaku motor, yang mana hal itu tidak ia antisipasi, sehingga akhirnya membuat kesalahan. Jika kecelakaan ini akibat ban depan yang overheat dan kehilangan cengkraman, Mark dan timnya perlu mengevaluasi diri, karena masalah ini sudah lama dikenal, terutama di Jerez. Kecelakaan ini menjadi yang kedua bagi Mark musim ini, membuatnya kehilangan 50 poin. Meski begitu, ia tetap tenang karena masih berada di posisi kedua klasemen, hanya tertinggal 1 poin dari Alex. Yang terpenting, ia mengaku sangat bangga melihat adiknya meraih kemenangan MotoGP pertama, tujuan besar dalam karirnya. Mark menilai Alex telah bekerja keras untuk kemenangan ini, dan melihatnya memimpin klasemen dengan performa luar biasa membuatnya tersenyum meski dalam kekecewaan pribadi. Di sisi lain, Quartararo dan Yamaha yang meraih podium pertama sejak akhir 2023 juga menunjukkan kejutan. Quartararo mengaku awalnya bingung kenapa motornya cepat, tetapi akhirnya memahami bahwa peningkatan handling dan 5 kali perubahan spesifikasi mesin membuat motor lebih kencang. Ia juga menyebut cengkraman yang sedikit lebih baik dibandingkan tahun lalu, serta konsistensi setap motor membantu menemukan batas performa motornya. Meski terjatuh di sprint saat disalip Mark, ia mengaku tidak terganggu karena bisa memimpin balapan setelah sekian lama adalah pengalaman yang luar biasa. Le Mans, balapan kandang Quartararo akan menjadi ujian berikutnya. Mark juga menghadapi momen krusial. Akankah 2 kecelakaan dari 3 Grand Prix terakhir ini mengganggu kepercayaan dirinya? Atau justru membuatnya lebih kuat? Hanya waktu yang akan menjawab.